Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelompok kami, Tim Putih dari peserta Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Di sini kita akan masuk ke agenda 3 pada Latsar CPNS ini mengenai masuk materi tentang manajemen ASN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Nurma Ramadana. Yang kedua ada Mas I Gusti Bagus Arya Putra, yang ketiga ada Mbak Hilda Syaidatul Ulfa, dan yang keempat ada Mas Muhammad Arif Yulianto. Di sini kita punya tutor atau fasilitator yaitu Bapak Bambang Sarwono, dan yang selanjutnya kita akan masuk langsung ke materi aja ya. Yang materinya yang pertama itu agenda 3 terkait dengan manajemen ASN. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman semua untuk mengisi materinya. Silakan, Mbak Hilda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan dengan pemaparan dari Mbak Ainun sebagai pembawa acara. Baik, di sini saya pertama kali akan memaparkan terkait dengan materi dari manajemen ASN ini. Di mana manajemen ASN ini terbagi dalam 3 pemaparan. Ada kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik. Juga ada terkait dengan konsep merit dalam pengelolaan ASN. Dan terakhir terkait dengan mekanisme pengelolaan ASN. Baik, dalam pemaparan pertama ini, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dari manajemen ASN itu sendiri. Manajemen ASN, di dalam Undang-Undang tentang ASN pada nomor 5 tahun 2014, dikatakan bahwa manajemen ASN ini merupakan sebuah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Adapun manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Dan berdasarkan jenisnya, pegawai ASN ini terdiri dari 2, ada PNS dan juga P3K. Baik, selanjutnya terkait dengan kedudukan ASN akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Bagus. Silakan. Sebelumnya saya dulu ya, yang terkait dengan kedudukan ASN sama peran ASN. Nah, sebelumnya tadi kan kita udah bahas tentang apa sih manajemen ASN itu, terus jenis-jenis pegawai ASN itu ada apa aja, sama Mbak Hilda udah dijelasin. Nah, di sini kedudukan ASN itu, pegawai ASN itu berkedudukan sebagai unsur yang menjalankan kebijakan dan harus bebas dari intervensi politik atau dilarang untuk mengikuti partai politik atau terpengaruh di dalamnya, atau mengikuti sebuah golongan atau kelompok yang dapat memberikan intervensi atau desakan terhadap pekerjaannya sehari-hari. Nah, di sini itu tuh kenapa kita harus terhindar dari politik dan suatu kelompok golongan yang mengintervensi, karena kita ini tugasnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di mana kita tidak boleh memihak pada suatu kelompok, melainkan kita harus tetap mengedepankan kepentingan publik atau ke masyarakat. Yang selanjutnya adalah terkait dengan peran ASN. Peran ASN ini dalam hal ini kita tuh sebagai perencana kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawasan dari penyelenggaraan pemerintahan dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, di sini pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan arahan dari pejabat pembina kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mengedepankan pada asas peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban ASN, dijelaskan oleh Mas Bagus ya. Silakan. Baik, terima kasih. Melanjutkan presentasi kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan hak dan kewajiban ASN. Pertama, hak ASN, di mana hak ASN ini dibagi 2, itu ada hak PNS dan hak P3K. Yang pertama, hak PNS itu ada gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua itu cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Perlindungan di sini bisa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Yang kelima itu pengembangan kompetensi. Di sini pengembangan kompetensi berupa kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Sedangkan hak P3K itu yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, di mana perlindungan di sini berupa jaminan hari tua,
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Yang keempat itu pengembangan kompetensi, berupa pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi di instansi pemerintah. Nah, terkait dengan kewajiban, itu digabung menjadi kewajiban pegawai ASN. Yang pertama itu pastinya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima itu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan baik dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh itu ada menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kewajiban dari pegawai ASN adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi selanjutnya, terkait dengan kode etik dan kode perilaku, saya lanjutkan ke Mas Arief. Silakan Mas Arief. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arief. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan kode etik dan kode perilaku untuk ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku berisi tentang peraturan perilaku agar pegawai ASN untuk melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang terakhir, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, serta efisien. Kemudian, adapun yang lainnya, yaitu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, atau penjabatan. Yang lainnya memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas. Kemudian yang terakhir melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pada kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang menjadi acuan bagi ASN, entah itu PNS maupun PPK, P3K, mohon maaf, itu dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan semua tugas dan fungsinya. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman atau panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar perilaku sifat, perilaku, dan tindak birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, pegawai ASN memiliki Korps profesi pegawai ASN. Selain itu, terdapat juga asas profesionalitas dan manajemen ASN yang mengutamakan keahlian seorang pegawai ASN dengan tetap berlandaskan kode etik dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, ASN atau PNS yang menjabat sebagai seorang pejabat fungsional akan tergabung dalam organisasi profesi jabatan fungsional dan memiliki kode etik serta kode perilaku profesi sesuai dengan ketentuan. Baik, kurang lebih seperti itu berkaitan tentang kode etik dan perilaku ASN.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Ainun. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi subbagian yang kedua, yaitu tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN, yang akan dimulai dari Mas Bagus terkait dengan pengantar materi. Baik, terima kasih Mbak Ainun. Memasuki subbab kedua ini berkaitan dengan konsep merit dalam pengelolaan ASN, di mana perlu dipahami pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Dalam konteks ini, aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi. Pengelolaan SDM dalam hal ini ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Nah, untuk lebih jelasnya berkaitan dengan konsep sistem merit itu akan disampaikan oleh Mas Arif. Silakan Mas Arif. Baik, terima kasih. Sistem merit dalam manajemen ASN memiliki banyak sekali kegunaan bagi organisasi, yaitu untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN sendiri, manajemen merit ini untuk menjamin keadilan, mohon maaf sebentar kameranya sedikit goyang, keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit itu ada 3. Yang pertama keadilan dan kewajaran. Kedua objektif. Dan yang terakhir berbasis kinerja. Pada pelaksanaannya sendiri, sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN itu dimulai dari penyusunan dan penetapan kedudukan. Yang kedua penilaian kinerja. Yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Baik. Kurang lebih seperti itu berkaitan sistem merit. Selanjutnya berkaitan kelembagaan ya Mbak. Ya. Silakan Mbak Ainun. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistem merit itu diatur dalam sebuah perundang-undangan, di mana di situ diatur kelembagaan dan jaminan sistem merit itu dapat dilaksanakan terus bagi pegawai ASN. Nah, sistem merit sebagai suatu prinsip utama itu diatur dalam kelembagaannya itu ada 2. Yang pertama adalah Komisi Aparatur Sipil Negara, yaitu yang disingkat sebagai KASN, yang berwenang melakukan MONEF, pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN. Nah, itu tuh terdapat juga di mana lembaga lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Jadi di dua kelembagaan tersebut memiliki tugas masing-masing. Yang pertama yang KASN melaksanakan, dan yang Kemenpan RB itu memberikan memberikan rekomendasi kepada Presiden ataupun sebagai suatu instansi yang tugasnya sebagai koordinatif bagi pelaksanaan sistem merit ini agar dipastikan dapat terus berjalan sebagaimana telah diatur dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tentang mekanisme pengelolaan ASN. Silakan Mbak Hilda. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan pemaparan terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Seperti kita tahu kan, manajemen ASN itu pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam hal ini, kegiatannya berkaitan dengan proses pengadaan, penempatan, mutasi promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Nah, adapun dalam mekanisme pengelolaan ASN yang umum dilaksanakan, itu terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan pengelolaan organisasi dan sistem informasi. Baik, untuk lebih lengkapnya dan jelasnya terkait dengan masing-masing mekanisme pengelolaan ASN akan dijelaskan pertama oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Melanjutkan dari presentasi Mbak Hilda, saya akan menyampaikan terkait manajemen PNS dan P3K. Di mana yang pertama itu manajemen PNS meliputi
1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, pangkat dan jabatan. Keempat, pengembangan karir. Kelima, pola karir. Keenam, promosi. Ketujuh, mutasi. Kedelapan, penilaian kinerja. Kesembilan, penggajian dan tunjangan. 10, penghargaan. 11, disiplin. Ke-12, pemberhentian. Ke-13, jaminan pensiun dan hari tua. Yang terakhir, perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan manajemen P3K itu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberdayaan, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan terakhir perlindungan. Baik, itu tadi manajemen terkait dengan PNS dan P3K. Lanjut ke pengelolaan JPT yang akan disampaikan oleh Mas Harif. Silakan Mas Harif. Oke, terima kasih Mas Bagus. Berikutnya yaitu berkaitan pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ini diisi oleh mereka yang berkompeten sebagaimana yang sudah diatur pada sistem merit yang memiliki asas keadilan, kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja, yang mana jabatan pimpinan tinggi ini digunakan untuk memberikan motivasi, evaluasi, monitoring, dan lain sebagainya untuk memastikan seluruh kode etik dan perilaku daripada instansi pemerintah maupun yang di dalamnya itu berjalan dengan baik. Pada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, itu ada pengisian JPT, ada pengisian JPT di pusat, ada di daerah, kemudian ada juga penggantian pejabat pimpinan tinggi, ada juga pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan yang terakhir ada pegawai ASN yang menjadi pejabat. Semua itu sudah diatur dan supaya kinerja baik dari pemerintah maupun individu di dalamnya itu terkelola dengan baik. Baik, berikutnya yaitu berkaitan organisasi. Profesi pegawai ASN akan disampaikan oleh Mbak Ainun. Silakan Mbak Ainun. Oke, yang selanjutnya terkait dengan organisasi pegawai ASN itu di sini dalam manajemen ASN ini sendiri itu ada sebuah organisasi yang mengatur, yang mewadahi bagi para pegawai ASN baik PNS maupun P3K, yaitu adalah Korps Profesi Pegawai ASN, di mana Korps ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan dari pegawai ASN sehingga dapat mewujudkan tujuannya sebagai ASN. Nah, yang selanjutnya sistem informasi ASN sendiri itu berisi rangkaian sistem yang sistematis, itu di mana data-data pegawai ASN itu ada di situ sebagai database pegawai ASN yang nantinya akan ditindaklanjuti sebagai sebuah pengembangan dari masing-masing pegawai ASN sehingga database-nya itu tetap satu dan sesuai dengan kinerja dari masing-masing pegawai ASN. Yang selanjutnya adalah yang terakhir tentang penyelesaian sengketa pegawai ASN itu diselesaikan melalui upaya administratif dan terdiri dari administrasi keberatan dan banding administratif. Nah, ketentuan ini selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah di mana terkait dengan operasional dari penyelesaian sengketa pegawai ASN ini. Nah, baik, terkait dengan manajemen ASN, mungkin materi itu yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk ke closing statement buat teman-teman memberikan statement bagi materi ini terkait dengan manajemen ASN. Yang pertama, Mbak Hilda, silakan. Baik, penutup dari saya berkaitan dengan manajemen ASN ini bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bisa mendukung pencapaian ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan bagi suatu instansi. Bisa terlihat dari diterapkannya transparansi dan objektivitas dari mulai proses perencanaan dan pelaksanaan seleksi pegawai, juga pasca pegawai dilakukan seleksi, dan dari seleksi ini adanya prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Dengan demikian, bahwa dengan instansi tersebut bisa menerapkan sistem merit ini, maka nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan ini bisa didapatkan oleh instansi tersebut. Baik. Oke, terima kasih. Mas Bagus. Mas Bagus, silakan. Baik, penutup dari saya, adanya manajemen ASN
membentuk pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian penutup dari saya. Bisa dilanjutkan ke Mas Arif penutupnya. Baik, closing statement dari saya. Manajemen aparatur sipil negara sudah mengatur tentang hak dan kewajiban, sudah memastikan ASN itu masa depannya seperti apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang ASN untuk tidak bekerja secara profesional, tidak bekerja secara maksimal. Sekali lagi, kami sampaikan, mari ke depan untuk seluruh ASN senantiasa menjaga kredibilitas dan senantiasa menjunjung tinggi NKRI di atas kepentingannya masing-masing. Berikutnya closing statement dari Mbak Ainun, saya persilahkan. Oke, baik. Terkait dengan materi manajemen ASN ini, kita sebagai salah satu komponen dari ASN yaitu pegawai negeri sipil yang saat ini kita sedang menjalankan Latsar CPNS agar diangkat menjadi PNS, di mana kita harus bisa atau mampu mengerti bahwa manajemen ASN ini sangat penting bagi kita, di mana kita harus terus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dalam setiap menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan tugas dan fungsi, di mana kita harus bersifat netral, mementingkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan kita harus mampu terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, sekian closing statement dari saya. Mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini terkait dengan materi manajemen ASN pada agenda 3 Latsar CPNS. Nah, kita mengucapkan terima kasih yang telah mendengarkan podcast dari kami. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bambang Sarwono yang telah membimbing kami dan memberi arahan. Semoga kami dapat memberikan hasil yang maksimal dalam agenda ini. Terima kasih teman-teman udah hadir di sini, udah sama-sama sharing di sini dan diskusi di sini. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.